you today? Okay, good. I'm fine too. Thank you. Oke, ketemu lagi bersama Miss Widya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, now we are going to learn Unit 4. Oke, you can open your book Unit 4. Kira-kira di Unit 4 ini kita akan mempelajari tentang apa? Oke, you can look the title first. Ya, judul dari bab tersebut adalah My Mom is a Teacher. Nah, jadi di bab 4 ini kita akan mempelajari nama-nama atau jenis-jenis pekerjaan. Oke, yang mana kita tahu sendiri itu pekerjaan itu bergerak di beberapa bidang ya. Ada yang bergerak untuk menghasilkan jasa dan menghasilkan produk. Oke, Bu, yang menghasilkan jasa itu apa? Yang menghasilkan produk itu apa? Nah, contoh pekerjaan yang bekerja di bidang menghasilkan jasa itu seperti ibu ya, teacher itu bergerak di bidang jasa. Terus kalau yang contoh untuk menghasilkan produk apa, Bu? Seperti ya tukang roti, baker, atau farmer itu juga bergerak di bidang produk ya, yang menghasilkan barang. Oke, selain mempelajari tentang nama-nama atau jenis-jenis pekerjaan, kita juga akan mempelajari beberapa jenis ekspresi. Oke, we are going to learn about some expression. Ekspresi apa aja? Ekspresi tentang asking someone occupation, menanyakan tentang pekerjaan seseorang, dan asking for someone working place, ya, menanyakan di mana seseorang itu bekerja. Nah, kira-kira kalau kita mau orang itu ketahui kerjanya apa dan kerjanya di mana, kita harus mengucapkan apa? Nah, nanti kita akan pelajari semuanya di bab 4. Oke, now you can open your book page 44 and 45 ya. Di buku kalian di halaman 44 dan 45, di situ ada beberapa jenis pekerjaan beserta gambarnya. Oke, you can look the first picture. Ya, di gambar pertama itu ada gambar seorang teacher. Betul, teacher adalah guru. And then dokter, ada nurse itu perawat atau suster. And then there is a pilot itu pilot, orang yang bekerja menerbangkan pesawat. And then there is dentist adalah dokter gigi. Next ada fireman ya, fireman itu pemadam kebakaran ya. And then ada policeman itu polisi. And then there is a hairdresser itu penata rambut ya. And then there is a chef itu adalah koki. Betul sekali. Selanjutnya ada fisherman itu adalah nelayan. And then there is farmer adalah petani. Selanjutnya ada postman adalah tukang pos atau pengantar surat. Sekarang juga ada soldier adalah tentara. Selanjutnya ada veterinarian, yaitu dokter hewan ya. Dan juga ada dancer, penari, dan juga ada mekanik, yaitu seorang mekanik atau ahli mesin. Nah, yang kamu tahu di sini ada beberapa jenis pekerjaan. Ibu mau mengingatkan lagi khususnya pekerjaan yang ada di bidang medis seperti dokter. Dokter itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada dokter, tadi disebutkan ada dokter gigi, ada dokter hewan. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu beda ya. Kalian jangan hanya menyebutkan dengan kata doctor. Doctor itu artinya memang dokter. Bu, kalau dokter hewan apa animal doctor? No ya, kita jangan menyebut dokter hewan itu dengan kata animal doctor, tapi kita sebut dengan veterinarian, itu artinya dokter hewan, atau kita singkat dengan menjadi kata vet, itu nggak apa-apa. Selanjutnya dokter gigi, dentist ya, dokter gigi itu dentist. Terus kalau dokter bedah,
Nah, beda lagi bahasa Inggrisnya. Dokter bedah itu adalah surgeon, ya. Jadi kalian harus tahu, walaupun bahasa Inggrisnya dokter itu adalah dokter, tapi karena dokter itu banyak juga jenisnya, bidangnya, jadi dalam bahasa Inggris sebutannya pun berbeda. Oke, itu tambahannya untuk pekerjaan yang di bidang medis. Oke, next kita lanjut ke jenis-jenis ekspresi. Oke, you can open your book page 47. Di halaman 47, you can look, there are some expression. Okay, expression of asking someone occupation, expressions of asking someone place of work, and then expression of asking someone's job responsibility. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu tentang expression of asking someone occupation, menanyakan pekerjaan seseorang. Nah, di situ ada kata what is your job? Apa sih pekerjaan kamu? Apa pekerjaan kamu? Nah, what does your father do? Di situ ada kata what does your father do atau what does your mother do? Apa sih yang ayah atau ibu kamu lakukan? Di belakangnya memang ada kata do. Apa sih yang ayah atau ibu kamu lakukan? Tapi pada dasarnya intinya pertanyaan itu menanyakan pekerjaan. Kalau misalnya what is your job? Kalau ditanya, oh I am a student, saya seorang pelajar. Kalau bisa ditanya, what is your mother's job? Oh, she is a teacher. Jangan lupa, kalau yang ditanyanya mother, jawab dengan kata she. Kalau yang ditanyanya father, jawab dengan kata he. Ya, jangan sampai terbalik. Bisa juga, misalnya, what do you do? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu baru kegiatannya. Ya, misalnya, oh, I am studying. Misalnya, what is your job? Oh, I am a student. What do you do? Oh, I am studying. Ya, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya, menanyakan di mana dia bekerja. Expression of asking someone's place of work. Misalnya, ditanya, where do you work? Misalnya, kalian tanya ke ibu, where do you work? Di mana kamu bekerja? Nah, ibu akan menjawab, I work in a school atau I work at school. Karena guru bekerjanya di sekolah. Bagaimana kalau misalnya yang ditanya, kamu menanyakan bibi kamu yang seorang perawat atau suster. Kamu nanya, where do you work? Nah, bibi kamu kerjanya di rumah sakit karena dia seorang perawat. Berarti dia akan menjawab I work at hospital atau I work in the hospital, ya. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis pekerjaan dan di mana pekerjaan itu dilakukan. Seperti farmer, ya. Farmer kerjanya di mana? Oh, di ladang. Farmer works in the farm, ya. Kalau misalnya nelayan tuh kerjanya di mana? Nah, nelayan kerjanya mencari ikan. Mencari ikan di mana? Di laut. Berarti the fisherman works at the sea, bekerja di laut. Dan begitu juga yang lainnya, ya. Masih banyak pekerjaan, nama-nama pekerjaan yang lainnya yang harus kamu ketahui di mana tempat bekerjanya. Oke. Selanjutnya adalah expression of asking someone jobs responsibility, ya, menanyakan apa sih kegiatan atau tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Contohnya menanyakan seorang dokter. Di situ di buku kalian ada menanyakan seorang dokter. What do doctors usually do? Apa sih yang biasanya dikerjakan oleh seorang dokter? Nah, di situ responnya atau jawabannya, we treat sick patients, ya. Kami merawat pasien yang sakit. Oke. Terus kalau misalnya kayak ibu ditanya, what do the teachers usually do? Oh, we teach the students at school. Kami mengajar para siswa di sekolah.
sekolah. Jadi kalian harus tahu dokter itu selain tempatnya di mana juga tahu apa yang dikerjakan, seperti dokter kerjanya apa, guru kerjanya apa, dan yang lainnya. Oke, sampai sini do you understand? Oke, good. Gampang ya materi ini, sepertinya cukup mudah untuk kalian karena ibu yakin kalian juga sudah pasti tahu tentang nama-nama atau jenis-jenis pekerjaan ya, karena ini merupakan pelajaran yang umum ya. Jadi ibu harap kalian bisa lebih tahu atau lebih banyak mengetahui tentang jenis-jenis pekerjaan dari yang ada di buku ini, karena masih banyak lagi, karena yang di buku ini hanya sebagian contoh saja yang disebutkan. Oke, selanjutnya I will give you assignment. Ibu akan memberikan kalian tugas. Oke, don't forget to do it by yourself at home. I think it is easy. Sepertinya ini sangat mudah ya. Oke, PR-nya halaman berapa Bu? Tugasnya halaman berapa? Oke, I will give you the assignment page 46 ya. Jadi di halaman 46 there is a crossword, ada sebuah TTS atau teka-teki silang yang dimana kalian harus mengisi kotak-kotak yang kosong dengan nama-nama atau jenis-jenis pekerjaan berdasarkan gambar yang sudah berikan ya. Start from number 1 until number 10, dari nomor 1 sampai nomor 10. Gampang banget kan? Nah, itu kotaknya sudah pas, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, selanjutnya one more for your assignment. Ibu akan memberikan tugas yang mudah saja untuk kalian. Selanjutnya ada di halaman 52. Oke, your assignment is on page 52. Nah, di halaman 52 juga gampang banget nih. Kalian hanya perlu match the occupation with the correct equipment. Ya, kalian harus menyocokkan pekerjaan dengan benda yang digunakan. Contoh, kalau guru, benda yang digunakan pada saat mengajar apa? Tentara pada saat bekerja dia menggunakan apa? Nah, kalian hanya cukup match the picture with the equipment ya. Caranya dengan menarik garis dari nama pekerjaannya ke benda yang digunakan. It's so easy, right? Gampang banget kan? Iya, pasti gampang banget. Ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya ya. And I hope you can do it by yourself. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya sendiri. Kerjakan dengan baik, dengan teliti, dan dengan rapi. Oke, I hope enough for our meeting today. Ibu harap kalian mengerti ya semua yang sudah ibu jelaskan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. We will meet in the another time. Okay, thank you for your time. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.